Berita pertama yaitu, Exco PSSI jawab kabar Sintayong dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Kabar selanjutnya yaitu PSSI resmi umumkan rencana baru Timnas Indonesia besok, masa depan Sintayong diumumkan. Berita ketiga yaitu, calon pelatih Timnas Indonesia jika Sintayong tinggalkan skuad Garuda, nomor 1 bikin JIZ makin tangguh. Langsung saja masuk berita pertama yaitu, Exco PSSI jawab kabar Sintayong dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Vivin Cahyani, angkat bicara soal kabar Sintayong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sebab, media sosial tengah panas dengan isu tersebut. Vivin tidak bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Pasalnya, saat ini belum ada keputusan apapun terkait masa depan Sin. Belum ada keputusan resmi dari PSSI, kata Vivin. Lebih lanjut, perempuan asal Surabaya itu mengatakan, terpenting saat ini semua elemen bersatu memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI jelas punya target besar menuju ke Piala Dunia, perlu dukungan semua pihak untuk bertransformasi menuju ke yang lebih baik dari segala sisi, ujar Vivin. Sebelumnya beredar komentar di sosial media Instagram terkait pernyataan anggota Exco PSSI Chairul Anwar yang memberikan pesan perpisahan untuk Sin. Kabar itu pun menghebohkan sepak bola tanah air. Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini, tulis Chairul dalam unggahan di akun @chairulanwar_1. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Lanjutnya, kabar tersebut segera ditanggapi dengan beragam komentar oleh warganet. Sebagian menyayangkan karena Sin sedang berjuang mengantar Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kuat dugaan, kursi pria berusia 54 tahun itu digoyang karena hasil buruk di Piala AFF 2024. Sebab, Timnas Indonesia tersingkir di fase grup. Kabar selanjutnya, yaitu PSSI resmi umumkan rencana baru Timnas Indonesia hari ini. Masa depan Sintayong diumumkan siang nanti. PSSI akan mengumumkan rencana baru terkait perkembangan Timnas Indonesia pada hari ini Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, siang WIB. Apakah ada kaitannya dengan masa depan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia? Menyambut tahun 2025, PSSI akan mengumumkan rencana baru terkait perkembangan Timnas Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang rekan media untuk hadir dalam press conference nanti. Narasumber yang hadir dalam sesi konferensi nanti tidak sembarangan. Selain manajer Timnas Indonesia Sumarji dan Yunus Nusi, Sekjen PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serta wakilnya juga. Menarik menanti rencana baru apa yang akan disampaikan PSSI besok. Satu yang pasti, masa depan Sintayong sedang ramai dibicarakan dalam beberapa minggu terakhir. Tepatnya setelah Timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024. Isu semakin liar setelah salah satu anggota Exco PSSI, Chairul Anwar, mengucapkan terima kasih kepada Sintayong atas kontribusi yang telah diberikan sejauh ini. Unggahan Chairul Anwar di media sosial Instagramnya ini yang memunculkan banyak anggapan. Ada yang menilai ucapan Chairul Anwar hanya sebatas apresiasi kepada Sintayong. Namun, ada juga yang menganggap unggahan itu sebagai tanda perpisahan PSSI dengan Sintayong. Berita ketiga yaitu, calon pelatih Timnas Indonesia jika Sintayong tinggalkan skuad Garuda, nomor 1 bikin JIZ makin tangguh.
Masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia ramai diperbincangkan dalam beberapa minggu terakhir. Rumor pisah jalan PSSI dan Shin Tae-yong menguat setelah Exco PSSI, Chairul Anwar, tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada pelatih asal Korea Selatan itu di media sosial Instagramnya. Banyak yang beranggapan, unggahan itu sebagai tanda perpisahan antara PSSI dan Shin Tae-yong. Meski sejumlah exco PSSI lain menjelaskan belum ada pembahasan soal masa depan Shin Tae-yong, isu tetap bergulir. Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, Siang WIB PSSI akan mengadakan konferensi pers terkait rencana baru Timnas Indonesia di tahun 2025. Di konferensi pers ini akan diketahui secara gamblang masa depan Shin Tae-yong yang sejatinya masih terikat kontrak hingga 2027. Namun, jika PSSI memutuskan berhenti kerjasama dengan Shin Tae-yong, ada beberapa negara yang bisa jadi pilihan mereka mencari pelatih baru. Negara-negara ini diketahui bekerja sama dengan PSSI. Lantas, siapa saja negara dan pelatih yang dimaksud? Yang keempat, ada nama Satoru Mochizuki. PSSI diketahui bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jepang, JFA. Selain dibantu dalam meningkatkan mutu wasit di Indonesia, PSSI juga dibantu JFA dalam meningkatkan prestasi sepak bola putri. Pelatih asal Jepang, Satoru Mochizuki, pun menjabat sebagai pelatih Timnas Putri Indonesia. Terbaru, ia mengantarkan Timnas Putri Indonesia juara Piala AFF Wanita 2024. Satu lagi, Jepang merupakan negara terkuat di Asia saat ini sehingga tak ada salahnya bagi PSSI mendatangkan juru taktik asal negeri Sakura. Ketiga, ada pelatih yang berasal dari Jerman. PSSI bekerja sama dengan operator Bundesliga, DFL. Lanjutan dari kerjasama ini adalah ditunjuknya Frank Wormuth sebagai konsultan pelatih Timnas Indonesia U17 yang berkiprah di Piala Dunia U17 2023. Saat ini, ada banyak pelatih top asal Jerman yang sedang menganggur seperti Jurgen Klopp, Joachim Löw hingga Jurgen Klinsmann. Nama-nama ini bisa masuk daftar calon pelatih Timnas selanjutnya. Dan yang kedua, ada pelatih yang berasal dari Belanda. PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, sepakat melakukan kerjasama. Dari kerjasama ini, PSSI lebih dimudahkan dalam upaya perpindahan federasi pemain keturunan. Selain itu, Timnas Indonesia dan Belanda juga rutin menggelar laga uji coba, yang mana salah satunya sudah tersaji saat Timnas Putri Belanda menang 15-0 atas Timnas Putri Indonesia pada Oktober tahun 2024. Saat ini, ada sederet pelatih asal Belanda yang sedang berstatus tanpa klub. Sebut saja Erik ten Hag, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Giovanni van Bronckhorst, Philip Cocu, dan Frank de Boer. Masuknya pelatih Belanda juga dinilai dapat mempercepat proses adaptasi. Sebab, mayoritas pemain andalan Timnas Indonesia saat ini lahir dan besar di Belanda sehingga paham betul dengan karakter juru taktik asal negeri kincir angin. Dan yang pertama ada pelatih yang berasal dari Italia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pernah 5 tahun 2013 sampai tahun 2018, menjabat sebagai Presiden Inter Milan. Alhasil, secara koneksi di Italia, Erick Thohir tak perlu diragukan lagi. Lewat kekuatan koneksinya, Erick Thohir bisa saja mendekati pelatih top Italia yang kini tengah menganggur seperti Massimiliano Allegri atau Walter Mazzarri. Satu lagi, pelatih Italia juga dijamin cocok dengan materi pemain Timnas Indonesia saat ini. Saat ini, pemain-pemain top Timnas Indonesia seperti Jay Izzes, Kevin Dix dan Miss Hilges berstatus pemain belakang. Kehadiran pelatih Italia yang dikenal jago merancang strategi pertahanan Grendel bakal mengeluarkan potensi terbaik dari Jay Izzes dan kawan-kawan.